Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sketch akan mempresentasikan materi mengenai notasi dan perancangan dialog. Eh, Pertama, perkenalkan, nama saya Nanda Syakila dengan NPM 175. Selanjutnya, ada Ilbiawati dengan NPM 153. Ada Stefani Aseta Amiwan dengan NPM 157 dan ada Ananda Haiza dengan NPM 174. Di sini ada topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian dialog, lalu prinsip dialog, jenis-jenis dialog, bahasa komputer dalam IMK, karakteristik dialog, pengertian notasi dialog diagramatik, dan notasi dialog tekstual. Yang pertama, apa itu dialog? Dialog adalah percakapan antara dua pihak atau lebih. Dialog juga dapat mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik. Pada perancangan user interface, dialog memiliki arti lebih spesifik, yaitu terstruktur percakapan antara user dan sistem komputer. Dialog pada level sintaktis dari interaksi manusia dan komputer. Dialog berkaitan dengan semantik sistem, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem, dan presentasi, bagaimana tampilan sistem. Prinsip dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut modul. Jenis-jenis dialog. Yang pertama ada command language. Contohnya adalah command prompt. Yang kedua adalah WIMP, yaitu window, icon, menu, dan pointer. Yang ketiga ada direct manipulation. Di sini ada bahasa komputer dalam IMK. Bahasa komputer dalam IMK terbagi jadi 3, yaitu leksial, sintaktis, dan semantik. Yang pertama ada leksial. Merupakan tingkatan yang paling rendah, yaitu bentuk icon pada layar atau tombol yang ditekan. Pada bahasa manusia, sama artinya dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Yang kedua ada sintaktis, yaitu merupakan urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusia, sama artinya dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat. Dan yang terakhir ada semantik, merupakan percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan dunia eksternal. Pada bahasa manusia, sama artinya dengan arti atau makna yang berasal dari partisipan dalam percakapan. Yang selanjutnya adalah karakteristik dialog. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi artinya dialog harus konsisten dalam gaya, terminologi, dan juga perilaku untuk membantu pengguna memahami pola interaksi dengan sistem. Yang selanjutnya adalah kelengkapan. Dialog harus memberikan informasi yang cukup, jelas, dan tidak ambigu kepada pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Yang ketiga ada relevansi. Dialog harus relevan dengan konteks dan tujuan pengguna. Selanjutnya, keterbacaan. Teks dalam dialog harus mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Yang selanjutnya, kesesuaian dengan tingkat pengguna. Dialog harus disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan pengguna. Selanjutnya, responsif. Sistem harus merespon dengan cepat terhadap input yang diinputkan oleh pengguna. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Dialog harus dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan usaha pengguna. Selanjutnya, kontekstual. Dialog harus mempertimbangkan konteks penggunaan seperti lokasi fisik, waktu, dan juga situasi pengguna. Selanjutnya, keterlibatan pengguna. Dialog harus merangsang keterlibatan pengguna dengan menyediakan umpan balik yang berguna. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Dialog harus fleksibel dan dapat menangani variasi input pengguna dengan baik.
Lalu yang selanjutnya itu adalah apa itu notasi dialog. Notasi dialog merupakan salah satu cara bagi tim desainer untuk mendiskusikan desain dialog untuk nantinya akan diberikan kepada programmer aplikasi. Lalu, adapun jenis-jenis dan notasi dialog itu yang pertama ada notasi dialog diagrammatik yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kelebihannya yaitu memungkinkan desainer melihat secara sekilas struktur dialog. Dan juga kekurangannya adalah sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Adapun jenis-jenis dari notasi dialog diagramatik yaitu pertama State Transition Network atau STN, yang kedua Hierarchical State Transition Network, yang ketiga ada Hierarchy Chart, dan yang keempat ada Flow Chart, yang terakhir ada JSD Diagram. Dalam State Transition Network atau STN ini dapat merepresentasikan sequence atau urutan dari aksi yang dilakukan oleh user dan respon yang diberikan oleh sistem. Dalam STN ini terdapat choice dan juga iteration. Contoh dari State Transition Network. Next. Di sini ada contoh dari State Transition Network atau STN. Komponen dari STN ini adalah yang pertama ada lingkaran yang menggambarkan state dari sistem dan juga tanda panah yang terdapat antara dua state yang disebut juga transisi yang akan menjelaskan tindakan user yang menyebabkan transisi dan respon dari sistem. Yang pertama itu ada lingkaran start, akan dimulai dari start dan selanjutnya akan menuju ke menu. Di menu ini akan adanya pilihan atau choice antara pilih circle atau pilih line. Jika pilih circle, maka akan ke dalam state yang circle 1. Jika sudah klik circle 1, maka akan lanjut ke circle 2 dan seterusnya sampai menuju finish. Lalu yang pilih line juga sama seperti yang circle, tetapi pada line 2 ini akan terdapat pengulangan atau iteration, yaitu transisi dapat kembali ke line 2 jika user menambahkan titik baru pada polyline dan akan berpindah ke state finish hingga user menekan double click. Selanjutnya ada Hierarchical State Transition Network. Itu digunakan untuk deskripsi sistem yang lebih lengkap. Mirip dengan STN yang tadi, dengan fitur tambahan berupa gabungan state atau composite state. Digunakan untuk sistem-sistem yang besar. Nah, contohnya pada drawing tools terdapat 3 submenu, yaitu grafik, text, dan pen. Nah, untuk contohnya di sini ada main menu. Main menu ada beberapa pilihan, yaitu grafik, teks, dan pen. Ketika kita pilih grafik, maka pop-up yang akan muncul yaitu grafik di main menu tadi. Sama kayak teks dan pen. Herald State Chart itu digunakan untuk spesifikasi sistem reaktif yang kompleks secara visual. Kedua, ada mampu mengakomodasi masalah seperti konkurensi dan escape. Yang ketiga, ada struktur hierarki dalam satu diagram tunggal yang membagi elemen mana yang mempresentasikan state alternatif dan yang mempresentasikan aktivitas konkuren. Contohnya ada panel kendali televisi dengan 5 tombol kendali, yaitu on, off, mute, sell, dan reset. Untuk contoh Herald State Chart ini, terdapat ada form peminjaman. Di mana form peminjaman ini akan diproses, yaitu untuk mengecek keadaan barang. Ini form peminjaman barang. Setelah diproses di pengecekan barang, jika barang memenuhi syarat, maka dia akan
diproses lagi ke persetujuan. Nah, di persetujuan ini, persetujuan peminjaman dan penyerahan barang. Nah, ada tambahan juga untuk proses tambahannya itu informasi, memberi info ke peminjam apakah ada barang yang dipinjam atau tidak. Setelah itu, informasi telah diterima dan selesai. Selanjutnya ada flowchart, di mana flowchart ini untuk mendeskripsikan dialog yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Flowchart ini merefleksikan sudut pandang programmer daripada user. Simbol kotak mewakili proses atau keputusan. Di sini ada contoh dari flowchart, di mana itu diawali oleh simbol mulai, habis itu ada input, selanjutnya proses, diinput kembali, lalu prosesnya akan selesai. Selanjutnya ada JSD diagram, di mana JSD diagram ini digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan juga desain dialog. Biasanya ini digunakan untuk sistem yang lebih sederhana, terbatas, dan berbasis menu. Tetapi kekurangannya dia kurang ekspresif, tapi namun dia juga jelas. Selanjutnya di sini ada contohnya, di mana di sini ada sistem personal record system, di mana nanti ada pilihan menu login, transaction, sama logout. Di transaction ini nanti dia ada pilihan lagi, ada tampilan dari pop-up add employee record, change employee record, display employee record, maupun delete employee record. Selanjutnya adalah notasi dialog tekstual, di mana dia punya 3 metode. Yang pertama itu tata bahasa atau grammar, di mana dia menetapkan aturan penggunaan bahasa. Dalam konteks IMK, menggunakan ekspresi reguler untuk mengartikan makna kalimat. Terbagi menjadi 2, BNF atau Backus Noun Form dan Regular Expression. Yang kedua ada aturan produksi mengikuti pola if, conditional, then action, terutama untuk event, state, atau kombinasi keduanya. Ini cocok untuk tugas paralel daripada tugas urutan. Yang ketiga ada CSP dan proses aljabar, di mana digunakan untuk proses sekuensial dan bersamaan pada bahasa alami, seperti penggunaan mouse, keyboard, dan menu pada gambar secara bersamaan. Plain design present. Thank you. Segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.